Hai guys, sebelum gua mulai videonya di sini gua mau mengajak kepada netizen Indonesia yang sangat-sangat mengentrotkan dan sangat-sangat saya sayangi untuk terus dan tidak pernah bosan men-share video tentang pembantaian di Palestina, karena itu merupakan bentuk kepedulian kita terhadap kondisi yang ada di sana. Dan di video kali ini gua bakalan merangkum sebuah film yang sangat beradrenalin dan bahkan membuat sempak kalian sobek, di mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang melakukan sebuah misi penyelamatan terhadap para warga, juga terhadap wanita yang ia sayangi. Dan di film ini kalian bakalan melihat sebuah pembantaian yang sangat epik dan sangat di luar nurul. Dan untuk kalian yang masih berpegang teguh pada si kontol panjang, mari kencangkan sebelumnya, katakan dengan lantang dan penuh emosi: 1, 2, 3, kiu cukuruku. Film diawali dengan memperlihatkan di mana ada seorang pria yang di sini kita sebut saja dengan nama Wahid, di mana si Wahid adalah seorang dokter yang sedang berjuang untuk menghidupkan kembali putri sematawayangnya. Dan Wahid telah berjuang selama bertahun-tahun. Ia juga sudah mencoba berbagai macam eksperimen sehingga menjadikan hewan-hewan reptil seperti buayanya Pak Misto, kadal hingga seekor ular sebagai objek percobaannya. Dan tidak hanya itu, ia juga membunuh asistennya sendiri karena si asisten itu selalu saja menghalangi eksperimennya tersebut. Tobat Hid, Wahid. Setelah selesai melakukan kekejian tersebut, Wahid pun berhasil menghidupkan putrinya meskipun tidak 100% pulih. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba datanglah seseorang yang didampingi oleh pasukan khusus yang saat itu ditugaskan untuk menangkap si Wahid. Dan Wahid yang menyadari hal tersebut, ia pun menyuntikkan jus nutrisari ke dalam tubuhnya karena ia ingin membuktikan bahwa semua usaha yang ia lakukan selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Dan pasukan khusus yang melihat hal tersebut, mereka pun langsung menangkap si Wahid karena makin lama Wahid makin mengentrotkan. Namun tiba-tiba muncullah sebuah gempa yang cukup besar, di mana akibat gempa tersebut seluruh kota dibuat kocar-kacir. Dan tidak hanya itu, gempa tersebut juga menyebabkan banyaknya korban jiwa. Dan sesaat kemudian semua orang menyadari bahwa gempa tersebut tidak terjadi di kota itu saja, melainkan juga terjadi di seantero dunia. Tiga tahun kemudian kita diperlihatkan di mana kota sudah kembali damai, namun populasi penduduk di kota tersebut semakin hari semakin menurun dikarenakan terjadi musim kemarau yang sangat panjang dan kelaparan terjadi di mana-mana. Dan hal tersebut terjadi akibat gempa bumi yang membuat sumber makanan dan air di kota tersebut habis, sehingga tidak banyak orang harus bertahan hidup dengan menghalalkan segala cara. Ada yang menjadi kanibal, juga ada yang bertahan hidup dengan cara berburu seperti yang dilakukan oleh seorang pemuda yang di sini kita sebut saja dengan nama Samsul. Terlihat Samsul sedang menargetkan seekor buaya, di mana buaya tersebut berukuran cukup besar. Dan dengan sebuah panah Samsul pun berhasil menumbangkan buaya tersebut. Untuk kemudian ia mencoba mendekati si buaya tersebut, namun tiba-tiba rupanya buaya tersebut tidak mati dan malah mengejar si Samsul. Namun tepat saat itu muncullah seorang pria yang sangat gagah yang merupakan aktor di film ini sekaligus paman yang saya sayangi, yang bernama Mandong Suk, yang di sini kita sebut saja dengan nama Dulo. Tapi bukan si Dulo Samfang, melainkan Dulo yang baru saja muncul. Ia pun langsung menarik buntut dari si buaya itu dan terjadilah baku hantam antara Dulo vs buaya tersebut. Film pun berpindah di mana kita diperkenalkan dengan seorang gadis glowing, cantik, yang di sini kita sebut saja dengan nama Nining, di mana si Nining ini tinggal di sebuah gubuk bersama neneknya karena orang tua si Nining mati akibat gempa bumi yang terjadi 3 tahun yang lalu.
Dan singkat cerita, tibalah mereka di sebuah desa yang terbilang cukup aman, damai dan sejahtera, di mana warga di situ saling bahu-membahu. Dan tidak itu saja, mereka juga gotong royong untuk membuat sebuah alat yang nantinya mereka akan gunakan untuk mendapatkan air minum yang bersih. Mereka juga mampu membuat sebuah pasar di mana di situ ada si Dulo dan juga si Samsul yang sedang menjual daging segar alias daging buaya. Next. Yeah, but you can't eat that. No thanks. Dan di sanalah Nining dan Dulo pun bertemu, di mana Dulo ini merupakan orang yang telah menyelamatkan Nining dari peristiwa gempa bumi. Dan tak berselang lama datanglah segerombolan orang-orang yang sangat-sangat mengencrotkan yang mengaku-ngaku sebagai polisi, untuk kemudian mereka pun menangkap beberapa warga yang dituduh sebagai kriminal. Dan tidak hanya itu, mereka juga ingin membawa si Nining untuk dijadikan anu-anu karena si Nining merupakan wanita cantik, glowing. Lebih tepatnya Nining adalah wanita yang tidak pakai cerot. Samsul yang melihat hal tersebut, ia pun tak tinggal diam untuk kemudian ia langsung menghajar para gerombolan tersebut. Tapi karena si Samsul sendirian, ia pun kewalahan menghadapi si gerombolan itu, untuk kemudian Dulo pun turun tangan dan menghajar mereka semua dengan sangat brutal dan membabi buta. Film pun memperlihatkan di mana Dulo dan Samsul yang sedang berbincang-bincang, untuk kemudian mereka melihat beberapa orang yang sedang mengunjungi gubuk si Nining. Dulo yang merasa curiga, untuk kemudian ia pun bergegas ke tempat milik si Nining dan terungkaplah fakta di mana mereka adalah pemilik apartemen yang ingin mengajak Nining dan neneknya untuk tinggal di apartemen. Dan untuk meyakinkan Nining, salah satu dari mereka mengaku sebagai guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak Korea yang selamat dari gempa bumi. Dan tentu saja semua itu dilakukan demi masa depan bangsa dan kesejahteraan negara. You see, for the rest of her life, we have clean water and Nining yang mendengar hal tersebut, dia pun menyetujuinya, untuk kemudian ia berangkat menuju apartemen. Dan sesampainya di sana, Nining bertemu dengan seorang gadis yang umurnya sama seperti Nining, yang di sini kita sebut saja dengan nama Romlah. Dan terungkaplah fakta di mana Romlah dan keluarganya juga diminta untuk tinggal di apartemen tersebut karena sudah sangat lama mereka hidup di dalam ruang bawah tanah yang sangat tidak enak dan sangat mengencrotkan. Beberapa saat kemudian, Bu Guru pun meminta para tentara tersebut untuk mengantar para pengungsi ke klinik yang ada di sana. Sedangkan Nining dan Romlah akan langsung diantarkan ke apartemen oleh pasukan yang dipimpin oleh seorang senior. Dan ketika sampai di tengah jalan, Nining dan Romlah terlihat agak curiga dengan kelakuan tentara tersebut. Dan terungkaplah fakta di mana para tentara tersebut tidak mengantarkan keduanya ke sebuah klinik, melainkan mereka membawa Nining dan Romlah ke sebuah tepi jurang. Dan di waktu yang sama, Dulo dan Samsulang sedang melakukan sebuah perburuan, untuk kemudian mereka tidak sengaja melihat aksi si tentara tersebut. Dan tanpa membuang-buang waktu, Dulo pun langsung mengambil parangnya dan mengirim dua tentara tersebut ke alam barzah. Dan yang lebih mengencrotkan lagi, Mimin dibuat tidak habis pikir karena dua tentara yang dibunuh itu tiba-tiba bangkit seperti zombie dan kembali menyerang si Dulo dengan sangat membabi buta. Dalam duel kali ini, Dulo pun berhasil menumbangkan keduanya, sedangkan si Samsul dibuat kewalahan oleh tentara lainnya. Namun sungguh tidak diduga mereka pun menginjak jebakan burung puyuh, dan lebih mengencrotkan lagi, si tentara tersebut memotong kakinya sendiri dengan sangat brutal, dan hal itu dilakukan agar dirinya terlepas dari jebakan. Dan setelah terlepas dari jebakan tersebut, mereka pun melanjutkan serangannya terhadap si Samsul. Namun tiba-tiba, muncullah seorang wanita yang datang tak diundang pulang tak diantar, untuk kemudian si wanita tersebut langsung membantu Dulo dan Samsul. Dan berkat bantuan si wanita tersebut, mereka pun berhasil membasmi semua para zombie-zombie itu dengan cara memenggal kepalanya satu persatu. Setelah selesai bertarung, Dulo pun mengajak Samsul untuk mengunjungi sebuah kuburan. Dan setelah selesai mengunjungi kuburan, mereka pun kembali menemui si wanita tersebut. Dan terungkaplah fakta di mana si wanita itu merupakan seorang tentara yang sangat hebat. Dan hal itu dibuktikan dengan kemampuan bertarungnya yang tidak pakai cerot dan tidak mengencrotkan.
Setelah diam beberapa waktu dan mereka pun saling bercerita, untuk kemudian si wanita tersebut mengatakan kalau tentara yang menjadi zombie itu adalah mantan bawahannya. Ia juga mengatakan kalau apartemen yang sangat-sangat terkenal bukanlah tempat yang aman, melainkan tempat yang sangat-sangat berbahaya. Untuk kemudian si wanita itu meminta tolong kepada si Dulo agar Dulo mau membantunya dalam menjalankan misi penyelamatan anak-anak muda. Dan tanpa banyak berpikir si Dulo pun langsung menyetujuinya karena di sisi lain ia juga ingin menyelamatkan si Nining. फिर हम साथ में हमला करेंगे अच्छा मरना है तुझे Singkat cerita, mereka pun sampai di apartemen tersebut dan menurut si wanita hanya ada satu cara untuk bisa masuk ke dalam, yakni melewati ruang bawah tanah. Tapi di situ Dulo tidak ingin bertindak gegabah karena ia ingin meminta bantuan dari seorang bos gangster yang sangat-sangat ditakuti, di mana ia sering keluar masuk di wilayah tersebut, dan orang itu adalah Tiger yang tidak lain dan tidak bukan adalah musuh bebuyutan dari si Dulo. Namun pada saat itu Tiger dan seluruh anak buahnya sedang mengadakan sebuah pertarungan ilegal di mana dia menentang geng musuh yang juga memiliki anggota yang cukup banyak, di mana anggota mereka merupakan seorang mantan narapidana. Tapi karena pertarungan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan, maka terjadilah sebuah baku hantam yang sangat-sangat mengentrotkan dan sangat-sangat epik, di mana mereka saling membunuh satu sama lain. मेरी बेइज्जती करेगा। Dan dalam pertarungan ini terlihat Tiger membantai semua musuhnya dengan sangat-sangat brutal dan membabi buta. Namun beberapa saat kemudian datanglah Dulo yang dengan santuinya menyuruh mereka untuk berhenti. Untuk kemudian Tiger yang melihat Dulo langsung membuka buku lama dan terungkaplah fakta di mana Tiger dan Dulo merupakan atlet tinju profesional yang sangat-sangat ditakuti di Korea. Namun pada suatu hari Tiger memutuskan untuk pensiun akibat bogoman dari tangan unyu-unyunya si Dulo. Dulo yang mendengar hal tersebut, ia pun kemudian mengajak Tiger untuk berduel seperti dulu. Namun Tiger menolak tantangan tersebut dan ini dia yang terjadi. गोरिल्ला को मारो Ya, Tiger yang tidak mau berduel, untuk kemudian ia bekerja sama dengan musuhnya dan merapatkan barisan untuk mengeroyok Dulo dan kawan-kawannya. Namun di sini Dulo dengan santuinya mengatakan bahwa dia tidak takut sama sekali karena dia yakin mampu memporak-porandakan mereka semua. Dan tanpa membuang-buang waktu, Dulo pun memulai aksinya dengan sangat-sangat mengentrotkan, di mana si Dulo langsung membabat habis mereka semua hanya dalam hitungan detik. Tiger yang melihat hal tersebut, ia pun berpura-pura pingsan agar tidak mendapatkan bogoman ala Paris Binjai. Dan setelah Tiger dan anak buahnya siuman, Dulo pun menginterogasi mereka satu persatu mengenai apartemen. Namun mereka tidak menjawab sama sekali. Untuk kemudian Dulo pun langsung memberikan onde-onde yang membuat mereka pingsan seketika. I don't know. What up? Lights out. Tersisa Tiger seorang diri dan disinilah Tiger pun menjelaskan semuanya dan terungkaplah fakta bahwa selama ini Tiger telah menculik para anak muda untuk dikirimkan ke apartemen tersebut dengan bayaran yang cukup mengentrotkan, yaitu berupa air bersih. Dulo yang mendengar hal tersebut merasa emosi dan berniat untuk menghajar Tiger. Namun di sini Tiger mengatakan kalau dia melakukan semua itu karena terpaksa agar ia bisa bertahan hidup. Untuk kemudian Tiger pun memberitahu pintu rahasia untuk bisa masuk ke wilayah apartemen tersebut. Tiger juga menjelaskan kalau ingin masuk ke wilayah tersebut mereka harus berpura-pura mengantar orang hasil culikan mereka. Dan setelah mendengar hal tersebut, Dulo pun langsung menghadiahkan onde-onde yang membuat Tiger pingsan seketika. I feel like I'm okay actually. Just catch some Z's. Film pun berpindah di mana ada seorang pria yang tengah asing makan camilan nabati yang berupa seekor tikus yang di sini kita sebut saja dengan nama Ujang. Dan terungkaplah fakta ternyata tikus tersebut telah disuntik dengan cairan zombie sehingga hal tersebut membuat tubuh Ujang semakin kuat. Dan film pun memperlihatkan di mana Nining dan Romlah yang tengah masuk ke dalam kelas bersama murid lainnya. Dan terlihat Romlah sangat bersemangat sedangkan Nining sendiri merasa curiga, terlebih lagi para murid di kelas tersebut memiliki tatapan kosong seperti orang yang baru saja makan soto toke tanpa kuah. It's so nice to have you, and you Really don't like bugs. Thank you so much.
Sesaat kemudian pelajaran pun dimulai di mana Nining yang kala itu masih merasa curiga. Ia pun memutuskan untuk menggambar wajah neneknya dan hal tersebut membuatnya ditegur oleh sang guru yang sedang menjelaskan adegan cerot-cerot. Dan singkat cerita istirahat pun tiba dan setelah kembali masuk ke dalam kelas muncullah si Wahid yang bertujuan untuk membagikan minuman kepada para murid untuk kemudian mereka pun langsung meminum air tersebut sedangkan Nining malah protes kepada Wahid karena ia juga tidak memberi minuman kepada warga yang ada di luar sana. Dan tidak hanya itu, Nining juga protes karena ia masih belum tahu kabar tentang neneknya. Dan mendengar hal tersebut, Wahid pun berusaha untuk menenangkan si Nining. Ia juga berjanji kalau ia akan segera membawa neneknya ke apartemen tersebut. Tapi dengan syarat Nining mau meminum air zombie. Namun Nining tetap tidak mau meminum air tersebut. I have been overseeing her care. Gain your health. Here. Keesokan harinya Dulo, Samsul dan juga si wanita telah sampai di depan gerbang apartemen. Terlihat di sana juga ada Tiger sebagai petunjuk jalan dan sebelum masuk ke dalam mereka diperiksa oleh para tentara yang ada di sana. Untuk kemudian Tiger mengatakan kalau dia datang untuk menyerahkan beberapa anak muda kepada si Wahid. Namun betapa apesnya mereka karena para tentara tersebut tidak mempercayai kepada Tiger. Dan hal tersebut membuat Dulo emosi dan tanpa menunggu janda lewat, ia pun langsung menggebrak gerbang tersebut. Dan ketika mereka berhasil masuk ke dalam, ini dia yang terjadi. Ya, mereka pun diserbu oleh tentara zombie yang ada di sana. Alih-alih takut, Dulo pun langsung membabat habis mereka dengan sangat-sangat brutal dan tak kenal ampun. Namun di sisi lain, kejadian tersebut dilihat oleh bu guru yang ada di sana. Untuk kemudian ia pun melaporkan kejadian tersebut kepada si Wahid. Namun si Wahid sedang sibuk mengoperasi Romlah dan di waktu yang bersamaan Dulo dan kawan-kawannya masuk ke sebuah ruangan untuk membebaskan semua anak buah si wanita tersebut. Namun mereka pun dibuat sangat-sangat terkejut karena semua anak buah si wanita itu telah berubah menjadi zombie karena kebanyakan makan soto kambing tanpa kikil. Dan yang lebih mengentrutkan lagi, anak buah si wanita tersebut berubah seperti ular. Dulo yang melihat hal tersebut, ia pun tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim dan langsung mengirim para zombie tersebut ke alam barzah. Setelah membabat habis zombie-zombie itu, kemudian terdengarlah suara dari si Wahid yang mengatakan agar semua pasukan Ujang bersiap untuk menghabisi Dulo dan kawan-kawannya. Dan mendengar hal itu, Dulo sama sekali tidak takut. Bahkan dia mengatakan kalau dirinya akan membantai semua orang yang terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap anak-anak muda. Dan setelah itu mereka pun berpindah ke ruangan lain. Kemudian mereka merampas semua senjata milik anak buah Ujang yang sudah tewas. Namun tiba-tiba, As we all know, We're taking Suna too. ya, mereka pun dikepung oleh para anak buah Ujang. Dulo yang melihat hal tersebut, ia pun memerintahkan Samsul dan si wanita itu untuk mencari Nining. Sedangkan dirinya akan melakukan mukbang zombie alias pembantaian yang sangat-sangat brutal. Untuk kemudian ia pun langsung menerjang ke depan dan membabat habis semua yang ada di sana dengan sangat-sangat mengentrotkan dan tidak tersisa. Film pun berpindah di mana Samsul dan si wanita terlihat kesulitan karena lawan mereka cukup sulit untuk ditumbangkan. Namun mereka tidak menyerah dan tetap berusaha hingga pada akhirnya mereka mampu menghabisi mereka sekaligus mengirim mereka ke alam barzah. Dan setelah si wanita ingin menyusul Samsul ke atas, tiba-tiba, ya, datanglah Ujang yang dengan gagahnya langsung menyerang si wanita. Dan terlihat Ujang kali ini semakin kuat karena ia banyak meminum serum Scarlet Whitening Beauty. Untuk kemudian ia berhasil menumbangkan si wanita tersebut dan mengajak si wanita itu bergabung dengan partainya. Tapi bukan partai PDIP, melainkan partai para zombie. Namun si wanita itu menolak ajakan Ujang dan langsung mencongkel matanya si Ujang. Dan disinilah si wanita dibuat sangat-sangat terkejut karena serangannya tidak menghasilkan apa-apa melainkan membuat Ujang semakin marah.
untuk kemudian ia pun langsung merobek kulit matanya dan ia pun langsung menyerang si wanita tersebut dengan sangat-sangat brutal dan tak kenal ampun. Dan film pun berpindah di mana Samsul telah berhasil masuk ke dalam sebuah kelas dan langsung membantai semua tentara yang ada di sana. Dan ketika ia mulai berjalan lebih ke dalam, ia pun terkejut dan merasa aneh karena pandangan murid yang ada di sana terlihat kosong. Dan tanpa membuang-buang waktu, Samsul pun langsung menodongkan pistol ke arah Bu Guru dan memaksa Bu Guru tersebut untuk mengantarkannya ke ruangan si Wahid. Namun tiba-tiba Ujang pun datang untuk menghalangi jalan si Samsul. Dan di waktu yang bersamaan Dula pun muncul dan langsung menyuruh Samsul untuk menyelamatkan Nining. Dan disinilah terjadi sebuah pertarungan yang sangat-sangat sengit dan sangat-sangat epik. Di tengah pertarungan terlihat Ujang berhasil menghantamkan kepala si Dulo yang membuat gedung di ruangan tersebut hancur seketika. Alih-alih linglung, Dulo malah melawan balik sehingga akhirnya ia berhasil membalikkan keadaan. Dan dengan sangat-sangat mengentrotkan, ia melempar Ujang ke sebuah kaca yang membuat Ujang pindah ke alam kubur. Shit, that's an ugly mug. Film pun berpindah di mana Wahid yang tengah putus asa dan sangat-sangat kesal untuk kemudian ia pun ingin menghabisi si Nining. Namun tiba-tiba muncullah Samsul untuk kemudian Samsul pun langsung menodongkan pistol kepada si Wahid. Dan ini dia yang terjadi. Ya, Samsul pun langsung dihajar oleh salah satu tentara yang ada di sana dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Di sisi lain, para penghuni apartemen telah menyadari semua kejahatan Wahid untuk kemudian mereka memilih keluar dari bangunan tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, Wahid pun memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan putri kesayangannya ke dalam sebuah koper karena ia ingin berencana untuk melarikan diri. Dan singkat cerita, ia pun berhasil keluar dari bangunan tersebut. Namun setelah sampai di luar, ia pun dihalangi oleh para warga yang kala itu sangat-sangat kesal karena mereka telah dianiaya sekaligus dijadikan bahan eksperimen si Wahid. Wahid yang tidak menerima dengan perlakuan para warga, lantas ia pun mengambil sebuah senapan untuk kemudian ia langsung membabat habis mereka semua dengan sangat-sangat mengentrotkan dan tak kenal ampun. Setelah membantai semua para warga, ia pun dibuat sangat terkejut karena melihat putrinya yang selama ini ia perjuangkan tiba-tiba keluar air yang menandakan bahwa putrinya telah pindah ke alam barzah. Ia pun merasa sangat-sangat kecewa dan tak berselang lama muncullah Nining yang bertujuan untuk menyadarkan si Wahid karena perbuatannya selama ini sudah menyengsarakan warga. Wahid yang merasa kesal lantas ia pun menundukkan sebuah pistol kepada si Nining. Namun tiba-tiba muncullah Dulo yang langsung mengirim si Wahid ke alam kubur. 3 tahun pun berlalu, terlihat Dulo, Samsul dan juga si Nining kembali ke desa. Dan pada saat itu desa pun kembali aman, damai dan warga pun hidup bahagia. Sementara si wanita memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen dan mengurusnya bersama para penghuni yang ada di sana. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang membuat sempak kalian sobek. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini, ketika kalian berjuang, tetaplah berpegang teguh pada si kontol panjang, yakni situasi, kondisi, dan toleransi. Jangan lupa klik tombol like, subscribe untuk kalian kaum-kaum yang mengentrotkan. Dan di sini pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.